Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Video kali ini merupakan video diklat mengenai ASI eksklusif. Selamat menonton. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan pertama setelah kelahiran tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain seperti air putih, air teh, air madu, pisang, buah-buahan, dan makanan lainnya. Selanjutnya, komposisi ASI. ASI yang diproduksi ibu memiliki jenis dan kandungan yang berbeda-beda. ASI dapat dibedakan menjadi kolostrum dan ASI matang. Kolostrum itu sendiri merupakan cairan kekuning-kuningan yang diproduksi pada hari pertama hingga hari keempat dengan kandungan protein dan zat antiinfeksi yang tinggi, serta berfungsi sebagai pemenuhan gizi dan proteksi bayi baru lahir. Kemudian ASI matang yang terdiri dari susu awal dan susu akhir. Susu awal diproduksi pada awal menyusui dengan kandungan tinggi protein, laktosa, namun rendah lemak, serta komposisi yang lebih encer. Sedangkan susu akhir diproduksi menjelang akhir menyusui dengan kandungan tinggi lemak. Manfaat ASI eksklusif. Manfaat bagi bayi. Yang pertama, mencegah terserang penyakit. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Yang ketiga, merupakan makanan yang sempurna dan alamiah bagi pertumbuhan. Yang keempat, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Yang kelima, dapat mencegah kekurangan gizi. Dan yang keenam, ASI mudah cerna dan langsung terserap. Manfaat bagi ibu. Yang pertama, memperkuat hubungan ibu dan bayi. Kemudian, yang kedua, mempercepat proses pemulihan kandungan. Yang ketiga, mengatasi rasa trauma pasca persalinan. Dan yang keempat yaitu menyusui secara eksklusif dapat menunda kehamilan. Dan yang terakhir, dapat mencegah kanker payudara. Ibu menyusui kesulitan memberikan ASI eksklusif disebabkan karena beberapa faktor berikut ini. Faktor yang pertama yaitu kurangnya dukungan orang sekitar. Masih banyak orang yang belum tahu bahwa kesuksesan menyusui didukung oleh orang terdekat. Terutama, pentingnya dukungan dari suami untuk mendorong sang istri sukses menyusui dengan ASI. Yang kedua, tidak mencari informasi lebih dini. Banyak ibu yang baru mencari tahu seputar ASI dan menyusui ketika bayinya sudah atau baru lahir. Semestinya, calon ibu dan calon ayah membekali diri dengan pengetahuan ini sejak masa kehamilan. Yang ketiga, kesalahpahaman mengenai menyusui. Ketika bayi lahir, nasihat dari lingkungan orang sekitar, anggapan dan mitos-mitos turun-temurun. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan sehingga membuat ibu merasa sulit saat menyusui. Yang keempat, faktor psikologis. Ibu baru tentu merasakan emosi naik turun seperti gelisah, bingung, senang sekaligus sedih, ditambah lagi letih secara fisik setelah melahirkan. Hal-hal ini bisa memicu stres yang kemudian menghambat produksi ASI. Yang kelima, efek pasca cuti melahirkan dan kembali bekerja. Jika ibu mendapat tekanan, stres, terlalu lelah, dan merasa tidak nyaman secara psikologis, hal ini seperti siklus berulang karena membuat ASI berkurang. Ibu gelisah, dan akhirnya pemberian ASI menjadi tidak maksimal. Dampak bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dampak yang pertama yaitu bayi memiliki resiko diare parah dan fatal. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif beresiko 30 kali lebih besar. Pada usia 0-6 bulan,
sebaiknya bayi tidak diberikan susu formula. Susu formula dapat diberikan apabila ada indikasi medis, ibu tidak ada, dan ibu terpisah dari bayi. Dampak yang kedua yaitu resiko kematian lebih besar karena terjadi malnutrisi. Cara memperlancar ASI yang pertama yaitu dengan menghindari stres. Usahakan ibu merasa senang atau bahagia saat menyusui bayinya. Yang kedua, bangun chemistry antara ibu dan bayi. Hal ini dapat membantu merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon oksitosin untuk memperlancar ASI. Pijat payudara. Yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. Kompres payudara dengan handuk hangat dan dilakukan selama 2 menit. Hal ini dilakukan sebanyak 4-5 kali. Selanjutnya, pijat payudara perlahan ke arah atas dan ke bawah. Kemudian pijat secara melingkar di sekitar puting susu sekitar 15-20 kali. Selanjutnya, pijat secara perlahan dan pelan dari bawah hingga mengerucut ke bagian puting. Lalu, gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk memelintir pelan puting susu hingga beberapa kali. Cara yang keempat yaitu dengan pijat oksitosin. Dapat dilakukan dengan bantuan ayah. Dengan persiapan, ibu duduk bersandar pada kursi dengan nyaman. Lalu, lumuri telapak tangan ayah dengan baby oil. Langkah yang pertama, pijat bagian tulang belakang di kedua sisi dengan telapak tangan. Yang kedua, pijat kedua sisi tulang belakang dengan ibu jari secara memutar. Yang ketiga, pijat kedua sisi tulang belakang dengan kepalan tangan naik turun. Keempat, pijat kedua sisi tulang belakang dengan kepalan tangan menuju ke arah leher. Yang kelima, pijat kedua sisi tulang belakang dengan menggunakan ibu jari secara naik dan turun. Yang keenam, pijat dengan salah satu tangan mengepal menuju leher dan satu tangan menggunakan ibu jari secara naik turun bergantian. Dan yang terakhir, usahakan selalu mengonsumsi aneka ragam makanan yang bergizi. Waktu pemberian ASI untuk bayi baru lahir sekitar 8-12 kali dalam sehari. Jeda waktu setiap jadwal menyusui yaitu 1,5-3 jam sekali. Memasuki bulan kedua sampai bulan kelima, frekuensi bayi menyusu 7-9 kali sehari dengan rentang waktu 2,5-3,5 jam sekali. Pada bulan ke-6, frekuensi bayi menyusu 4-6 kali sehari dengan rentang waktu 5-6 jam sekali. Perlu diingat bahwa waktu pemberian ASI eksklusif juga dilihat dari kondisi bayi. Apabila bayi mulai gelisah atau menangis karena lapar, maka bayi harus segera disusui. Tips sukses ASI eksklusif bagi ibu yang bekerja. Yang pertama, sebelum masuk bekerja, latih kemampuan memerah ASI. Kedua, rutin perah ASI saat bekerja. Yang ketiga, susui langsung saat bersama bayi. Yang keempat, persiapkan ASI atau ASI perah. Dan yang kelima, hindari stres.